Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah hingga akhirnya kita masih mampu merasakan manis dan nikmatnya iman hingga saat ini. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti insyaallah. Teman-temanku yang Ustadz Abi sangat banggakan dan sayangi, alhamdulillah pada kesempatan yang indah ini Allah mempertemukan kita kembali di sore hari yang cerah ini dalam rangka saling mengingatkan satu sama lainnya. Mudah-mudahan walaupun di tengah pandemi yang masih kita rasakan sekarang, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar, untuk selalu thalabul ilmi dengan segala keterbatasan yang kita rasakan sekarang. Baik, anak-anakku kelas 7A dan 7B yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya segala macam penyakit ya itu bermula dari hati. Jadi ketika hati kita belum bersih, hati kita masih penuh dengan penyakit-penyakit hati, itulah yang akan menyebabkan nanti penyakit-penyakit yang lebih besar. Jadi pada dasarnya apa yang kita rasakan di badan kita itu bermula dari hati kita. Jikalau hati kita selalu bersih, ikhlas karena Allah, maka badan kita pun juga akan sehat dan kuat. Ketika badan kita sudah sehat dan kuat, kita akan mudah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Luqman Al-Hakim pernah berwasiat kepada putranya. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah mendengar ini, tapi tidak ada salahnya kita murojaah kembali. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya saling mengingatkan itu adalah suatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Luqman Al-Hakim berwasiat kepada putranya. Ini wasiat yang sungguh sangat indah sekali. Bisa selalu untuk menyelesaikan segala macam permasalahan bermula dari ini. Apa? Dua hal yang jangan pernah engkau ingat selama-lamanya. Syai'ani la tadhkuruhuma abadan. Dua hal yang jangan pernah engkau ingat selama-lamanya. Itu kunci langgeng atau bersihnya hati nanti insya Allah. Jadi yang pertama, ihsanuka ilan nas. Jadi dua hal yang jangan pernah engkau ingat selama-lamanya. Apa itu? Ihsanuka ilan nas. Kebaikan kalian kepada orang lain. Jadi kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain itu jangan pernah diingat selama-lamanya. Artinya mengajarkan kepada kita apa ini? Yaitu sebuah keikhlasan yang tanpa batas, ya, unlimited. Keikhlasan yang selalu mukhlisin lahuddin, tidak pernah mengharapkan penilaian apapun dari orang lain.
Itu adalah kunci bersih dan sehatnya hati dan raga kita. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kebaikan, segera lupakan. Segera lupakan. Untuk selanjutnya, fa idza faraghta fansab. Ketika sudah melaksanakan amaliyah yang satu, maka lanjutlah untuk amaliyah berikutnya. Maka ketika kita sudah merasa melakukan kebaikan, segera lupakan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan berikutnya. Contoh kecil, misalkan kita mentraktir teman. Misalkan besok di SMP ketika kantinnya sudah buka, ada anak-anak yang mungkin diberi rezeki lebih oleh Allah, kemudian dia mentraktir temannya, misalkan mentraktir Edo gitu kan. Kemudian walaupun hanya sekedar misalkan es teh dan nasi bandeng, tapi kalau kita selalu ingat itu kemudian menjadikan kita tidak ikhlas, bahaya untuk kedepannya nanti. Jadi ketika sudah kita mentraktir teman misalkan, segera lupakan apa yang telah kita lakukan itu, agar hati kita selalu terjaga dari penyakit-penyakit hati. Manusiawi mesti wajar ya ketika kita berbuat baik ingin juga dibalas dengan kebaikan pula, itu wajar sebenarnya. Namun ketika sudah melewati ambang batas di hati, itu yang tidak wajar. Jadi selama kita masih ada perasaan seperti itu kemudian berlebihan, akhirnya sampai menjadikan kita lupa dengan Allah, itu yang tidak baik. Jadi ketika mungkin tadi sudah mentraktir temannya, lupakan sudah, biarlah Allah yang mencatat amal kita sebaik-baiknya. Itu yang pertama, jangan pernah mengingat kebaikan kita kepada orang lain. Karena kalau kita sudah mengingat kebaikan kita kepada orang lain, setan masuk dan akhirnya membisikkan kepada kita, berharap kita diperlakukan baik pula sama orang lain, padahal kita tidak mampu seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain terhadap diri kita. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, isa'atun nas ilaika. Setelah kita mampu melupakan segala amal baik yang kita lakukan, yang kedua apa? Jangan pernah engkau ingat keburukan orang lain terhadap dirimu. Maknanya apa? Allah mengajarkan kepada kita kesabaran. Jadi ketika kita sudah mampu untuk tidak mengingat kebaikan kita kepada orang lain, selanjutnya kita harus melupakan segala macam keburukan-keburukan yang mungkin orang lain lakukan terhadap kita. Dengan harapan apa? Hati kita selalu terjaga kemurnian ibadahnya. Jadi setelah tadi mampu untuk menjaga keikhlasan dalam beramal, selanjutnya kita barengi dengan apa? Ketika kita mungkin diperlakukan tidak enak, sakit hati, sampai akhirnya hati kita merasa sedih dan sebagainya, jangan sampai kita terlalu dalam akhirnya mengingat itu terus sampai lupa untuk mengingat keburukan-keburukan kita sendiri. Karena dalam sebuah riwayat, tuba liman syaghalahu an aibuhu min uyubin nas. Jadi betapa bahagia, sungguh bahagialah orang-orang yang sibuk dengan aibnya daripada aib orang lain. Maka berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya tadi, ketika kita mungkin disakiti sama orang lain, sama teman kita mungkin, apalagi nanti ketika SMP itu kan sudah mulai masa-masa dewasa, mencari jati diri dan sebagainya, pastilah ada nanti mungkin bersinggungan dengan teman dan sebagainya. Maka segera lupakan kesalahan saudara kita terhadap kita. Jikalau dua hal ini kita jaga baik-baik, kita camkan dalam hati kita, kemudian kita amalkan, insya Allah kita tidak pernah galau, tidak pernah gundah dan sebagainya. Karena amalan kita loss sudah karena Allah, bukan mengharap penilaian manusia lagi. Karena kalau kita berharap dengan manusia, pastilah kita akan selalu kecewa. Karena bersandar yang terbaik adalah hanya kepada Allah. Atawakkal 'ala Allah. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah adalah sebaik-baik sandaran dan pengharapan. Maka
Melalui kesempatan yang mulia ini, Pak Abi mengingatkan kepada diri Pak Abi sendiri khususnya dan kepada teman-teman SMPT Insan Mulia Surakarta dimanapun berada, mari kita sama-sama aplikasikan dua hal ini. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan jangan pernah ingat kesalahan orang lain terhadap diri kita. Mudah-mudahan apa yang Pak Abi sampaikan ini menambah iman serta kecintaan kita kepada Allah, dan kita mampu menghadapi segala macam ujian dan cobaan dengan predikat muttaqin, dengan semua penuh bahagia dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Sekian kiranya yang dapat Pak Abi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dalam Pak Abi menyampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.